Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Iya, terima kasih anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir sekarang? Latif. Oh, Latif, kenapa Latif? Sakit Pak. Widya kemana Widya? Dia katanya itu malas belajar, ada pelajaran. Oh, ada pelajaran coding. Oke, tidak apa-apa ya. Nanti yang sakit kita doakan agar cepat sembuh ya. Nanti kalau Widya malas, nanti kita kasih motivasi agar dia bisa semangat untuk belajar. Oke. Baik, anak-anak, sekarang kita akan berpetualang ya. Kita akan berpetualang tentang banyaknya dunia ya, tentang banyaknya dunia dan tentang membongkar rahasia dan kecanggihan AI ya. Kalau bahasa Indonesianya AI ya. Apa itu AI? Ada yang tahu? Pak, kecerdasan buatan. Apa? Nah, iya, pinter, kecerdasan buatan. Apakah kecerdasan buatan itu dibuat? Dibuat buatan ya. Jadi kita sepahamkan dulu ya. Bapak membaca beberapa artikel bahwasanya yang namanya kecerdasan buatan itu bukan buatan manusia. Ya, kita sepahamkan dulu. Kenapa bukan buatan manusia? Kita ambil contoh salah satu dulu. Ya, internet. Internet dibuat tidak? Dibuat. Terus jaringannya dari mana? Kenapa sudah ada? Ya. Ya, kenapa sudah ada? Dibuat tidak? Dibuat. Nah, itu internet, jaringan-jaringan tersebut ya, di situ kan dibuat oleh manusia. Tapi pada dasarnya awalnya itu sudah ada, cuman itu oleh manusia dibuat teknologinya. Dibuat, jadi maksudnya buatan itu bukan buatan dari awal, tapi buatan pelantaranya. Salah satu contohnya, kita mempunyai HP. Ada yang bawa HP semua, bawa? Nah, Bapak sudah tugaskan bawa HP ya. Ya, Bu Nur bawa HP enggak? Oh, enggak punya. Yaudah, berdua ya, nanti kelompok ya. Nah, di sini HP pelantarannya untuk menjangkau membongkar kecanggihan AI ini lewat HP pelantarannya, atau lewat laptop atau lewat komputer, itu ada pelantarannya gitu ya. Nah, di sini kita akan berpetualang tentang bagaimana percobaan-percobaan dalam kecanggihan-kecanggihan AI ini ya. Jadi, nah, di sini kita hari ini akan ada beberapa tujuan pembelajaran. Berpetualangannya kita ada 3 level. Yang pertama, kita akan memahami sifat cahaya ya. Karena kebetulan hari ini kita itu masih bersangkutan dengan mata pelajaran IPAS ya. Jadi kita integrasikan pembelajaran IPAS di sini kita kaitkan dengan AI ya. Kenapa kita kaitkan dengan AI? Nah, di sini di level keduanya kita cahaya dan otak superkomputer. Jadi antara cahaya dan AI di sini itu saling berkaitan satu sama lain. Ya. Kalaupun tidak ada cahaya, pasti tidak akan ada AI. Ya. Di dunia ini tidak ada kalau tidak ada cahaya, pasti dunia akan gelap. Ya. Seperti itu. Dan yang terakhir, kita akan menciptakan proyek impian kita. Ya. Seperti apa sih proyek impian kita? Nanti kita kembangkan kerjasama kita ya. Nanti kalian akan bekerja sama sesuai kelompoknya masing-masing seperti itu ya. Nah, yang pertama ya,
kita akan memahami sifat cahaya. Bagaimana sih sifat cahaya itu? Nah, kita akan menjadi detektif. Ya, detektif. Tahu detektif? Nah, seperti apa detektif? Suka Mencari kesalahan? Enggak. kasus-kasus. Mencari kasus-kasus. Apalagi? Mencari bukti-bukti dari berbagai permasalahan. Ya. Nah, melalui percobaan-percobaan di sini, kita akan mencoba mencari tahu sifat-sifat cahaya itu seperti apa sih dan bagaimana. Selanjutnya, level yang kedua yaitu cahaya dan otak superkomputer AI, ya, atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, kita akan belajar bagaimana cahaya berbicara, ya. Kita tanda kutip ya. Tanda kutip berbicara, ya. Berbicara bukan berbicara tapi cahaya itu bisa ngomong, bukan, ya. Tapi dengan komputer dan membuat AI bisa mengenali wajah atau benda di sekitar, ya. Jadi si AI ini di sini dengan cahaya itu bisa membedakan nih yang mana namanya benda lunak, benda keras, ataupun cahaya, ataupun dan lain sebagainya, itu bisa dibedakan lewat cahaya, ya. Seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya yang ketiga, tujuan pembelajaran hari ini menciptakan proyek impian, ya. Di akhir petualangan kalian akan bekerja sama dalam kelompok untuk membuat proyek mini yang kreatif, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita ice breaking, ya. Oke, ice breaking, coba sebelum mulai pembelajaran, nah, Bapak akan arahkan, coba Nurul ke depan, coba tangkap cahayanya. Tangkap cahaya ke depan, bisa nggak cahayanya ditangkap? Bisa nggak? Enggak. Kalau dihalangi, bisa nggak? Bisa dihalangi, ya. Berarti cahaya bisa ditangkap tidak? Ya, tidak bisa ditangkap, ya, tapi bisa dihalangi, ya, atau tidak tembus, ya. Oke. Sebelum melanjutkan, Bapak akan memberi beberapa ice breaking dulu, ya. Ada yang disebut dengan plug dan unplug, ya. Apa itu plug? Ada yang tahu? Nah, itu perangkat, namanya perangkat komputer. Kalau unplug itu kode-kode tentang di luar komputer, ya. Nah, sekarang contoh gini, Bapak akan kasih kodenya itu suara, ya. Kasih ice breaking seperti ini. Jawab ya. Jika ini 100 dan ini 500, maka ini 1000. Jika ini 100, ulangi, ya. Jika ini 10 dan ini 50, maka ini 100. Maka ini 100. Nah, 100. Pintar, ya. Berarti menangkap kode dengan benar, ya. Menangkap kode dari suara, ya, itu unplug, ya, seperti itu. Nah, baik, lanjutnya. Nah, di sini kita akan menjadi detektif sifat cahaya, ya. Sifat cahaya. Baik, Bapak akan kasih ini. Nah, di bulat-bulat, ya. Nah, ini kelompok 1, ya. Baik, cahaya merambat lurus. Seperti apa sih cahaya merambat lurus itu? Nah, kita contohkan seperti ini, ya. Nah, ini kan kalau cahaya seperti ini berarti kan merambat berbagai arah, ya. Merambat berbagai arah, ya. Nah,
Karena cahaya itu pasti ada pelantaranya, ya, ada pelantaranya. Nah, di sini cahaya melambat lurus, ya, melambat lurus. Nah, ada ya, ada melambat lurus. Kalau di sini berarti melambat ke segala arah, ya. Itu cahaya melambat lurus. Coba sob, dipraktekan. Hanya lihat. Pakai HP, ya, pakai cahayanya. Nah, sini. Ada? Nah, itu ya. Itu yang disebut dengan cahaya merambat lurus. Nah, sekarang cahaya menembus benda bening. Nah, di sini Bapak membawa aqua, ya, aqua di sini. Nah, menembus benda bening. Tembus tidak? Nah, tembus ya. Ada ya, ada cahayanya. Terlihat cahayanya ya? Ada nggak? Ada? Nah, ini cahaya menembus benda bening ya, seperti gelas. Nanti kalau dia nanti dimasukkan sama pensil, bisa ya, bisa masuk ke, bisa merambat ya. Terus selanjutnya cahaya dipantulkan. Nah, cahaya dipantulkan lewat cermin di sini ya. Jadi cahaya mantul. Nah, ada ya mantul di situ. Terus selanjutnya cahaya dibiaskan. Cahaya dibiaskan di sini yaitu sama dengan menembus benda bening. Cuman kenapa dibiaskan? Nah, kalau aqua dimasukkan ke, maaf, kalau ada pensil dimasukkan atau benda apapun dimasukkan, nanti cahayanya akan menyebar, gitu ya. Akan terbiaskan sendirinya seperti itu. Nah, kenapa Bapak menyangkut pautkan antara cahaya dan AI? Ya, salah satu contohnya gini, ya. Sekarang kita zaman canggih, ya. HP ini dikunci, ya. Tapi dengan adanya cahaya kita bisa membuka kunci dengan muka, ya. Itu lewat apa? Lewat cahaya, ya. Nah, di sini bagaimana cahaya berbicara? Nah, yang pertama ada mata kamera AI, ya. Ada mata kamera, ya. Ada mata kamera AI pada HP, laptop atau robot, ya. Pada mata. Jadi kontak mata kita dengan HP itu sudah terintegrasi, jadi sudah sangat canggih, ya. Terus selanjutnya pola cahaya jadi data. Di sini cahaya di sini berarti masuk ke sistem-sistem di AI. Jadi pola-pola tersebut bisa masuk, ya. Ketika cahaya mengenai wajah kalian, kamera menangkap cahaya tersebut. Ya, pola-polanya itu dari cahaya dipantulkan seperti hidung, mata, kan ada ya kalau sedang berkedip, terus kalau menggelengkan kepala gitu, kanan kiri, nah seperti itu. Nah, dalam pembelajaran deep learningnya seperti apa? Nah, berarti kalau mati lampu terus gelap nggak bisa ya? Nah, kalau gelap berarti tidak bisa, ya, tidak ada cahaya seperti itu. Nah, dalam algoritma deep learning, AI kemudian menganalisis jutaan data pola cahaya dari berbagai wajah. Jadi wajah-wajah di dunia ini banyak, ya. Di dunia ini pola-polanya. Nah, di sini kita lihat contoh. Pola wajah Upin Ipin sama ya. Nah, yang kembar itu ada yang sama, tapi kemiripannya kemungkinan di dunia ini paling ada ya sampai 70%. Ya, tidak sama full identik. Ya, seperti itu. Tapi dalam beberapa artikel kita hidup di dunia itu, di dunia kita ada 7 kembaran, ya, katanya gitu.
Nah, di sini contoh kerennya penerapan cahaya dan AI. Ya, salah satunya tadi yang sudah dijelaskan membuka HP dengan wajah atau face unlock. Ya, saat kalian menatap HP di situ pasti akan langsung kebuka. Nah, di situ kecanggihan yang namanya AI. Ya. Selanjutnya kamera keamanan pintar. Kamera ini menggunakan cahaya inframerah. Cahaya yang tidak bisa kita lihat. Untuk dilihat di kegelapan AI bisa mengenali. Nah, tadi katanya Pak, gimana kalau mati lampu? Bisa kelihatan tidak? Nah, kalau lewat inframerah ini bisa kelihatan. Salah satu contohnya kalau ada kamera CCTV di luar ruangan. Nah, CCTV-nya warna merah. bukan warna merah tapi inframerah. Inframerah. Jadi itu cahaya yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Oh, hantu ya itu tergantung hantunya. Kalau sial ya pasti kelihatan gitu telanjang. Ya, seperti itu. Nah, kamera pintar. Selanjutnya mobil tanpa pengemudi. Nah, ada yang tahu mobil tanpa pengemudi apa? Nggak tahu. Nah, untuk zaman sekarang ada Tesla. Yang namanya Tesla itu pengemudi mobil tanpa pengemudi. Ya. Nah, di situ isinya AI semua. Ya, mobil ini punya banyak sensor cahaya. Nah, kita garis bawahi banyak sensor cahaya seperti lidar yang pakai sinar laser. Ya, yang laser yang warna hijau, yang warna merah itu. Ya. Nah, nanti beli ya nanti kita ke main-main ya. Selanjutnya bantuan dokter untuk melihat penyakit. Nah, di sini untuk penyakit dalam tubuh kita bisa masuk ke melihat penyakit lewat inframerah atau sinar X-ray. Ya. Di ronsen bisa, di ronsen itu lewat cahaya X-ray. Nah, itu di ronsen itu ya. Ada dede bayi enggak gitu ya. Di USG di ronsen lah itu ya. Selanjutnya manfaat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini tadi banyak manfaatnya. Bapak sudah jelaskan ya. Nah, bayangkan kalau kita tidak ada AI atau tidak ada cahaya ya. Seperti itu mungkin tidak akan secanggih sekarang ya. Nah, sekarang Bapak kasih tugas ya buat kegiatan lampu pintar mini. Bagaimana lampu pintar mini itu? Oke, nanti Bapak jelaskan ya. Nah, yang pertama rancang dulu idenya, lampunya mau seperti apa. Terus gunakan kreativitas ya. Jadi kreativitas kalian tidak akan terbatas, silakan. Contoh, Pak mau buat cahaya atau lampu lewat suara bisa. Atau cahaya atau lampu lewat tepuk bisa, silahkan ya, nanti kita rancang bareng-bareng ya. Nah, sertakan cahaya dan sensor. Itu cahaya dan sensor itu bisa saling berkaitan ya, seperti itu. Terus selanjutnya presentasikannya nanti kita di minggu depan ya, seperti itu. Nah, dibuat dulu sekarang, didiskusikan, nanti presentasikannya nanti minggu depan, karena kita minggu depan alat-alatnya kita harus persiapkan dulu sekarang ya, seperti itu ya. Baik, hari ini ada pertanyaan? Ada Pak. Apa sok? Sebelum Bapak akan merefleksikan. Nggak jadi Pak. Nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Harus jadi dong ya. Ya, silakan. Tugas sekarang aku pengennya sensor suara. Nanti kalau misalnya ditepuk jadi nyala, bisa Ya, nggak? bisa. Itu bisa dengan sensor suara dan sensor gerak. Ya, nanti kita alatnya siapkan, kita kelompoknya didiskusikan dulu ya, agar cahaya tersebut bisa terintegrasikan ya dengan sensor-sensor tersebut. Ya, seperti itu. Oke. Siapa? Baik, Bapak hari ini akan refleksikan pembelajaran tentang cahaya dan AI ya. Nah, yang pertama sifat cahaya favorit. Nah, dari semua sifat cahaya yang sudah kita coba, mana yang kalian suka?
Cahaya bisa dipantulkan. Nah, cahaya bisa dipantulkan. Bisa lihat di orang. Dibiaskan, ya, membiaskan cahaya. Ya, cahaya penting tidak? Penting. Nah, sangat penting sekali ya. Mengapa cahaya sangat penting itu? Tidak hanya untuk melihat juga, tapi untuk teknologi hal lainnya, salah satunya kecerdasan AI ya. Terus jika kalian ilmuwan AI, masa depan kalian ingin seperti apa? Coba Nurul. Aku pengen itu bikin mesin cuci, bukan mesin cuci mesin pencuci piring biar bisa bantu mama. Oke, pintar, bagus. Mutia gimana? Mesin itu Pak, buat nyetrika. Oh, buat nyetrika, ya otomatis ya. Oke, sekalian sama nilep bajunya ya otomatis gitu. Ya, sangat bagus sekali ya, terinspirasi. Semoga kalian di masa depan bisa menjadi anak-anak yang pintar dan jadi ilmuwan. Amin. Baik, hari ini sudah selesai petualangan hari ini. Kalian sangat luar biasa sekali. Teruslah berani berkreasi dan jangan pernah berhenti bertanya. Ya, siap. Ya, baik. Tidak ada pertanyaan ya. Kalau seperti itu, Bapak akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.